Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan di Sahih Hadis Qudsi, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-17, hadis tentang keutamaan puasa. Pembahasan ini sepertinya tepat untuk kita kaji dan pelajari, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang mulia. Sekitar 50 harian insyaallah akan datang bulan Ramadan, dan semoga dengan belajar hadis qudsi ini menjadikan Ramadan tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yang lebih bagus, lebih utama, bahkan semakin meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, hadis yang ke-17 diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu asyru amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipatnya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ini hadis qudsinya di sini, illa shauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa dia akan mendapatkan 2 kebahagiaan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Wala khulufu fihi atyabu indallahi min rihil miski, dan aroma mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat akan lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kasturi. Hadis ini adalah hadis dengan derajat kesahihan yang tertinggi, hadis muttafaqun alaih, yang tidak diragukan kesahihannya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 5927, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 1151, dan lafaz ini, redaksi ini milik Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Artinya dalam riwayat Bukhari itu dengan lafaz yang sedikit berbeda tapi maknanya sama. Hadis ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah menjadi satu-satunya, salah satu atau bahkan satu-satunya hadis qudsi yang membahas tentang masalah puasa dengan tema ini ya. Adapun beberapa redaksinya itu mirip-mirip yang muaranya pada hadis yang mulia ini. Jadi masalah puasa ada satu hadis qudsi, yaitu hadis yang akan kita pelajari. Taib, sebelum kita keluarkan beberapa pelajaran, ada 5 pelajaran penting yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini. Ini kembali mengingatkan bahwa Ramadan itu membutuhkan persiapan, membutuhkan konsentrasi dalam menyambutnya, dalam melakukan ibadah di dalamnya, dan semoga ini menjadi salah satu persiapan awal kita. Yang mungkin sebagian orang belum terfikir tentang Ramadan, alhamdulillah kita bertemu dengan hadis yang mulia ini yang sebentar lagi insyaallah kita akan memasukinya. Karena dahulu para salaf ya, tidak hanya 50 hari, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia. Mereka senantiasa memanjatkan dalam doa-doa mereka,
Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang mulia, berikanlah Ramadan untuk kami, dan berikanlah taufik agar kami bisa mengisinya dengan amalan-amalan solih yang diterima. Kalaulah kita boleh membuat sebuah analogi ya, ada musim-musim pelipat gandaan amalan yang cukup besar, yaitu di bulan Ramadan. Seandainya ada rutinitas tahunan yang promo di sebuah toko besar, maka orang akan menunggu masa-masa promo itu. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan agama, usia kita sangat terbatas. Usia umat Muhammad SAW antara 60-70 tahun. Sedangkan kita akan menempuh perjalanan 25.000 tahun, 50.000 tahun ketika di mahsyar. Kita butuh banyak bekal. Maka Ramadan menjadi salah satu momentum yang ditunggu-tunggu bagi orang-orang yang beriman. Bahkan sudah pernah kita sampaikan hadis tentang dua orang yang masuk Islam, yang salah satunya meninggal dalam medan peperangan jihad fisabilillah, dan salah satu yang lainnya atau yang keduanya itu meninggal biasa setahun setelah temannya. Maka Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi, ini bermimpi bahwa orang yang kedua yang meninggal normal biasa, ternyata surganya lebih tinggi daripada orang yang pertama meninggal sebagai seorang syahid, sebagai seorang syuhada. Maka datanglah Thalhah bin Ubaidillah bersama para sahabat yang lainnya menanyakan kepada Nabi SAW bagaimana orang yang meninggal biasa secara wajar ternyata surganya lebih tinggi daripada orang yang meninggal syuhada setahun yang lalu. Maka Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya, beliau mengatakan, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanatan?" Bukankah orang ini masih memiliki waktu untuk beramal selama 1 tahun? Qalu bala, kata para sahabat, iya wahai Rasulullah. Dia meninggal setahun setelah sahabatnya. Kemudian qala wa adraka Ramadan fasama. Dia sempat menemui bulan Ramadan dan dia berpuasa. Wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dia sempat salat tarawih, dia sempat salat ini, salat itu dalam waktu durasi setahun. Kata para sahabat, qalu bala, tentu wahai Rasulullah, benar itu. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Famadha ba'dahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi." Jarak antara orang kedua dengan orang yang pertama, derajat surganya itu bainas sama'i wal ardi. Lebih tinggi atau jaraknya sejauh antara langit dan bumi. Lebih tinggi yang kedua. Kenapa? Karena dia sempat menemui bulan Ramadan yang mulia. Jadi, salah satu kenikmatan yang Allah anugerahkan adalah bertemu dengan bulan Ramadan. Dan Ramadan itu meskipun banyak keutamaannya, tidak otomatis seorang mendapatkannya. Karena kita tentu tahu hadis yang menyatakan bahwa ketika Ramadan itu lewat maka ada orang-orang yang merugi. Raghima anfu rajulin adraka Ramadana, yang dia mendapati bulan Ramadan, tsumman salakha qabla an yughfara lahu. Kemudian Ramadan itu lewat tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Rabb-nya, dari Tuhannya. Jadi momentum yang utama ketika tidak dioptimalkan maka justru mendatangkan keburukan, karena dia menyia-nyiakan satu kebaikan yang besar. Maka semoga duduknya kita di majelis ilmu di kesempatan pagi hari ini menjadi salah satu sebab kita mendapatkan keutamaan bulan Ramadan, dan tidaklah Ramadan itu lewat kecuali keimanan semakin meningkat dan semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang kita keluarkan faedah-faedah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan puasa. Faedah yang pertama adalah setiap amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan. Setiap amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan. Setiap amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan. Poin ini terambil dari potongan hadis di awal, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Jadi jangan kita berpikir hadirnya kita di majelis ilmu pada kesempatan pagi hari ini ditulis dengan satu kebaikan. Tidak.
tapi kata Allah yudha'af, kata Nabi yudha'af, dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihah. Datang di satu majelis keilmuan itu seperti datang 10 kali. Jadi kita seolah datang 10 kali pertemuan. Kemudian kata Nabi ila sab'i mi'ati dhifin, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali lipatnya. Bayangkan ada orang datang 700 kali di masjid ini. Betapa besar pahalanya. Itu dengan sekali datang, catatan malaikat itu pelipat gandaan minimal 10 bahkan sampai 700 kali lipatnya. Kita sudah pernah membahas ikhwati fillah pada kesempatan yang sebelumnya tentang 6 poin yang menyebabkan sebuah amalan kebaikan itu dilipat gandakan. Jadi pahala seorang itu berbeda-beda tergantung 6 poin yang sudah pernah kita bahas ya. Siapa yang masih ingat 6 poin itu? Penyebab besarnya pelipat gandaan. Baiklah, kita murojaah kalau gitu ya. Yang pertama, ini sudah pernah kita sampaikan sebenarnya. Yang pertama adalah kuatnya keimanan pelakunya. Semakin kuat keimanan seseorang, itu semakin besar pelipat gandaan pahalanya. Beda antara orang yang yakin ya dengan orang yang masih agak ragu-ragu. Maka bisa jadi pelipat gandaannya berbeda. Ini yang pertama, semakin kuat keimanan maka semakin besar pelipat gandaan pahalanya dengan amalan yang sama. Kemudian yang kedua, kesempurnaan keikhlasan pelakunya. Kesempurnaan keikhlasan pelakunya. Sedekah yang mungkin 2.000 bisa jadi mengalahkan yang 2 juta. Kalau yang 2.000 lebih ikhlas, lebih daripada yang 2 juta mengharapkan pujian dan sanjungan. Misalnya begitu. Intinya keikhlasan seorang itu ini mempengaruhi besarnya pahala. Makanya 2 poin ini ya mengingatkan kita kepada amalannya para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tasubbu ashabi walau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, tidaklah mereka itu berinfak apabila kalian berinfak dengan gunung Uhud berupa emas ma balagha mudda ahdihim wala nasifah, maka infak kalian yang sebesar emas besar gunung Uhud itu tidak akan mengalahkan infaknya para sahabat yang 1 mud wala nasifahu, meskipun juga setengah mudnya. Jadi kita infak 1 gunung Uhud berupa emas ya, meskipun itu kayaknya agak berat ya, tidak mungkin gitu ya. Tapi seandainya itu dilakukan dengan sahabat yang hanya 1 mud memberikan kurma atau bahkan setengahnya, itu pahalanya beda. Kenapa? Karena keimanan kita berbeda dengan keimanan para sahabat. Keikhlasan mereka berbeda dengan keikhlasan para sahabat. Jadi semakin ikhlas, semakin kuat imannya, maka semakin besar pelipat gandaannya. Kemudian yang ketiga apa? Besarnya manfaat yang ditimbulkan dari amalan yang dilakukan. Besarnya manfaat yang ditimbulkan dari amalan yang dilakukan. Sehingga bersedekah kepada orang yang miskin, yang membutuhkan dan dia muslim, berbeda dengan memberikan hadiah kepada orang muslim yang berkecukupan. Berbeda nilainya karena manfaatnya lebih besar. Bersedekah kepada para penuntut ilmu berbeda dengan yang selainnya. Karena bagi yang selainnya itu hanya untuk pertahanan hidup, tapi ketika kepada penuntut ilmu maka ini bisa menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah dan yang lainnya. Bahkan ada seorang ulama yang ditanya, kepada siapa aku akan berikan sedekahku dengan harta yang terbatas ini? Berikan kepada penuntut ilmu. Karena ketika diberikan kepada orang miskin biasa ya, meskipun itu utama, itu hanya untuk bertahan hidup saja. Tapi ketika kepada penuntut ilmu, dia menjadi orang yang berilmu, dia bisa berdakwah, bisa menyelamatkan kaumnya dari berbagai macam keburukan, terutama di akhirat nanti. Jadi besar manfaat itu menjadikan pengaruh yang luar biasa pada pahala. Yang keempat adalah amalan itu dilakukan di waktu dan tempat yang utama. Amalan dilakukan di waktu dan tempat yang utama. Misalnya salat di sepertiga malam terakhir beda dengan salat sunnah yang lain. Afdhalus sholati ba'dan nafilah. Salat jadi seutama-utama salat nafilah adalah salat tahajud atau qiyamul lail. Demikian pula yang lainnya ya, amalan-amalan di waktu-waktu utama berbeda pahalanya. Tempat juga demikian. Ketika seorang sholat di masjid biasa dengan di Masjidil Haram berbeda pahalanya. Waktu dan tempat mengaruhi pahala.
Yang kelima adalah baiknya dalam melakukan amalan. Seorang yang sholatnya itu baik ya, dia penuhi rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, berbeda dengan orang yang sholatnya itu tidak seperti itu. Dia tumakninanya kurang sempurna, sunnahnya ditinggalkan dan seterusnya, maka pahalanya berbeda. Yang keenam adalah besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan. Besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala mengikuti besarnya bala ujian. Beda orang yang datangnya dengan fasilitas misalnya di sebuah tempat kebaikan dengan orang yang berusaha ya, dia harus tempatnya jauh, dia pakai jalan kaki mungkin, berbeda pahalanya. Meskipun semua mendapatkan pelipat gandaan. Pembahasan kita adalah besarnya pelipat gandaan dipengaruhi oleh 6 poin yang sudah kita sebutkan. Coba kita ulang dulu, siapa tahu terulang di pembahasan berikutnya. Apa tadi? Penyebab besarnya pelipat gandaan pahala kebaikan? Kuatnya keimanan pelakunya, satu. Yang kedua, kesempurnaan, keikhlasan pelakunya. Yang ketiga, besarnya manfaat yang ditimbulkan dari amalan yang dilakukan. Yang keempat, amalan dilakukan di waktu dan tempat yang utama. Yang kelima, baik dalam melakukan amalan. Dan yang keenam, besarnya rintangan yang dihadapi ketika melakukan amalan. Termasuk di dalamnya adalah puasa ini. Jadi puasa, apalagi puasa Ramadan di waktu yang utama dan seterusnya. Jadi termasuk di dalam pelipat gandaan adalah pahala puasa. Baik, kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita keluarkan dari hadis tentang keutamaan puasa, besarnya pelipat gandaan pahala puasa. Besarnya pelipat gandaan pahala puasa. Besarnya pelipat gandaan pahala puasa. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan minimal 10 dan ada yang sampai 700 kali lipatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Kira-kira ya, dengan konteks kalimat semacam ini, antum coba renungkan ini. Semua amalan itu dilipat gandakan minimal 10, bahkan ada yang 700 kali lipatnya, kecuali puasa. Ini redaksinya begitu secara mudah ya. Pengecualian di sini menurut antum nih ya, kira-kira menunjukkan puasa itu tidak dilipat gandakan atau pelipat gandaannya lebih dari 700. Kira-kira yang mana? Lebih. Karena seandainya ini masuk, maka nggak perlu disebutkan secara menyendiri, termasuk puasa begitu. Bukan illa shaum, tapi diantaranya puasa. Atau tidak mungkin puasa tidak dilipat gandakan karena disebutkan tadi kullu amali bani Adam, semuanya. Dan salah satu amalan adalah puasa. Menyendirikan puasa di luar pelipat gandaan 700 itu menunjukkan keutamaan yang sangat besar, yang tidak bisa lagi diangkakan pelipat gandaannya itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menyebutkan 10 pendapat para ulama-ulama syurah tentang potongan hadis illa shauma fa innahu li wa an ajzi bihi. Ada 10 pendapat di kalangan para ulama pensyarah hadis, yaitu kecuali puasa, karena sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Baik, pendapat yang pertama, supaya kita semakin yakin puasa itu besar pahalanya, jangan disia-siakan. Jadi sayang sekali kalau disia-siakan karena para ulama-ulama kita memberikan perhatian terhadap kalimat illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Pendapat yang pertama menjelaskan bahwa potongan hadis itu maksudnya ibadah puasa itu jauh dari unsur riya, sedangkan riya itu bisa terjadi di amalan lain. Jadi mengeluarkan puasa dari keumuman tadi ya, illa shauma, itu puasa ini ibadah spesial.
Kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu bisa ada riaknya, sedekah ingin sanjungan, ibadah yang dilihat ingin pujian, maka puasa nggak bisa seperti itu. Dia spesial. Yaitu kenapa dispesialkan? Karena puasa ini hampir-hampir tidak bisa dihinggapi riak. Yang bisa sum'ah. Sum'ah itu diceritakan, ya anak Masya Allah, hari ini anak puasa. Itu mungkin bisa. Tapi kalau ditampakkan nggak bisa, karena hampir-hampir nggak ada beda. Apalagi masih pagi. Tidak kelihatan antara yang puasa sama yang tidak, ya. Kecuali disuguhi makanan baru kelihatan nanti. Intinya puasa ini jauh dari unsur riya dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua, pengecualian puasa dari ibadah yang lain merupakan penegasan besarnya pelipat gandaan pahala puasa. Ini yang kita ambil poinnya ini. Jadi mengeluarkan dari yang pelipat gandaan 700, menunjukkan puasa ini pelipat gandanya bisa lebih dari 700. Bisa 7.000, 7 juta, 7 miliar kalau kita angkakan begitu. Karena saking besarnya maka dikeluarkan dari pelipat gandaan yang 700. Taib. Kemudian ketiga, pendapat yang ketiga menjelaskan tentang kalimat illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Penyandaran atau idhofah kepada Allah bertujuan untuk memuliakan ibadah puasa. Kata dia disebutkan fa innahu li, puasa ini untukku. Ketika diidhofahkan, ya, disandarkan puasa itu untuk Allah, ini menunjukkan spesial. Kan kalau kita lihat kan semua ibadah kan untuk Allah, ya. Salat untuk Allah, baca Quran untuk, semuanya untuk Allah. Karena kalau untuk selain Allah jadinya kesyirikan. Tapi Allah sebutkan fa innahu li, ini puasa untukku. Menyandarkan puasa kepada Allah menunjukkan kemuliaan. Seperti Baitullah, rumah Allah. Ya, semua masjid ini milik Allah. Tapi kan Baitullah beda dengan masjid-masjid yang lainnya. Baitullah Ka'bah, Masjidil Haram berbeda. Intinya, penyandaran kepada Allah puasa ini menunjukkan puasa ini ibadah yang mulia. Sampai Allah sendiri yang mengatakan fa innahu li, puasa itu untuk diriku. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, puasa merupakan ibadah yang utama di sisi Allah, sehingga dikeluarkan dari keumuman 700 kali lipat tadi itu. Yang keempat. Yang kelima, puasa termasuk jenis ibadah yang tidak mudah dijadikan sebagai sarana untuk penyembahan selain Allah. Jadi kalau tadi poin yang pertama, puasa itu jauh dari unsur riya secara umum. Puasa ini rata-rata tidak bisa dijadikan sebagai ibadah yang kesyirikan begitu. Beda dengan sholat, sedekah, tawaf, kurban. Itu kelompok-kelompok atau orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang kafir, itu mereka biasa kurban untuk berhala ini, misalnya itu. Melakukan tawaf itu untuk berhala itu bisa. Tapi kalau puasa nggak ada. Hampir-hampir tidak ada orang yang melakukan kesyirikan dengan puasa. Artinya puasa untuk berhala ini, untuk itu nggak ada rata-rata. Sehingga puasa ini ibadah yang hampir-hampir tidak bisa dijadikan sebagai ibadah penyembahan kepada selain Allah. Hampir-hampir tidak bisa. Taib. Kemudian yang keenam, ya, kenapa disebutkan illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bihi? Tidak membutuhkan makan dan pemuas syahwat itu adalah sifat Allah. Allah tidak butuh makan, ya. Allah tidak beristri. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang hamba, ini penjelasan ulama, ketika seorang hamba menekatkan dirinya dengan amalan yang sesuai dengan sifat-sifat ilahi, maka Allah pun menyandarkan ibadah itu kepadanya. Jadi ketika ada seorang hamba yang memilih ibadahnya itu taqarrubnya kepada Allah dengan sifat-sifat ilahiyah, yaitu tidak makan, ya, kemudian tidak menyalurkan syahwat dan semisalnya, maka ini menjadikan ibadah itu mulia. Meskipun, ya, sebenarnya Allah tidak serupa dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk, ya. Kita tidak menyamakan itunya, cuman ketika ada ibadah yang itu lebih dekat dengan sifat Allah, seorang itu melakukannya, maka ibadah ini menjadi sangat utama, ya, sangat utama sekali. Taib. Yang ketujuh, ini mirip dengan yang keenam, tidak membutuhkan makan dan pemuas syahwat itu adalah sifat malaikat juga. Jadi manusia ini kan makhluk yang utama, karena manusia diberikan hawa nafsu, tapi diharapkan bisa melakukan amalan yang seperti amalan para malaikat yang suci. Idealnya begitu.
Dia harus mengalahkan nafsunya, dia mengalahkan syahwatnya supaya melakukan amalan kebaikan yang utama. Dan para malaikat itu menjadi kalah tingkatannya dengan manusia. Kenapa? Karena malaikat nggak punya hawa nafsu. Manusia ini diberikan hawa nafsu, diharapkan melakukan ketaatan. Dalam pembahasan kita, malaikat itu tidak butuh makan dan pemuas syahwatnya, tidak punya istri ya malaikat itu. Maka ketika ada orang yang mengikuti sifat itu, sifat mulianya malaikat, kalau tadi sifat mulia yang dinisbahkan kepada Allah, maka itu adalah amalan yang utama. Itu alasannya kenapa puasa disendirikan. Kemudian yang ke-8 ya, ada 10 Masya Allah. Puasa merupakan ibadah murni untuk Allah yang manusia tidak memiliki bagian darinya. Jadi kalau sedekah mungkin orang masih dapat lah ya. Di antara bentuk untuk dakwah misalnya dengan berikan sedekah. Bahkan salah satu alokasi zakat mal itu untuk para mu'alaf. Orang-orang yang imannya masih lemah ya, kemudian masuk Islam, dia dikasih uang zakat mal. Orang dapat manfaat. Manfaatnya apa? Ya jadi disenangi sama orang lain begitu. Beberapa ibadah itu mendatangkan manfaat kecuali puasa. Hampir-hampir hamba nggak dapat bagian. Semuanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, seluruh amalan ibadah digunakan untuk menggantikan kezaliman yang dilakukan hamba untuk orang lain kecuali puasa. Jadi ketika orang ini melakukan kesalahan, bentuk menghapus kesalahannya itu dengan melakukan ibadah ya, sedekah, memberi dan semisalnya. Tapi kalau puasa tidak bisa, nggak bisa digunakan untuk kebaikan orang lain. Dan yang terakhir, yang ke-10, puasa merupakan ibadah yang tidak terlihat, yang sehingga tidak dicatat oleh para malaikat amalannya, tapi yang nyatat langsung Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang akan membalasnya. Jadi pendapat yang 10 mengatakan karena enggak kelihatan, malaikat tidak bisa mencatat pahalanya, yang mencatat itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Inilah 10 pendapat di kalangan para ulama tentang makna fa illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setelah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan 10 pendapat tadi, maka beliau menguatkan 2 pendapat pertama, yaitu puasa adalah ibadah yang jauh dari unsur riya, dan yang kedua, puasa ini sangat besar pelipat gandaan pahalanya. Jadi kalimat itu menunjukkan 2 tadi itu. Yang pertama jauh dari riya, yang kedua itu saking besarnya sehingga puasa dikeluarkan dari keumuman yang pelipat gandaan 700 kali lipatnya. Sehingga pelipat gandaan pahala puasa itu tidak bisa dihitung, tentunya jika puasanya selamat dari unsur kemaksiatan. Kalau puasanya itu formalitas, bahkan tidak ada beda antara puasa dengan tidak puasa kecuali hanya meninggalkan makan minum, maka pahalanya akan jatuh. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan kecuali hanya rasa lapar saja. Wa rubba qaimin. Betapa banyak orang yang bangun malam, laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya kecuali hanya begadang malam saja, hanya dia enggak tidur semalaman. Ini semua menunjukkan bahwa keutamaan puasa yang besar itu tidak otomatis. Yang dikatakan pelipat gandaan lebih dari 700 ketika dia selamat dari berbagai macam perusak pahala puasa. Jadi penekanannya, kalaulah tahun-tahun sebelumnya mungkin kita masih fokus menahan makan minum saja mungkin ya, maka tolong tahun ini sudah naik level ya. Kita sudah berpikir bagaimana puasa kita itu bisa mengalahkan 700 kali lipat pelipat gandaan amalan yang lainnya. Dengan menjaga puasa kita dari para perusak amalan pahala puasa. Di antaranya ya, yang bisa merusak pahala puasa adalah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, mengisi hari-hari Ramadannya dengan halal yang tidak bermanfaat, perbuatan keji, ya, bahkan berdusta, ghibah, ya, bohong. Maka ini berkelahi, ya, bertengkar, itu semuanya dihilangi, semuanya dihindarkan. Secara fikih sah puasanya. Ya sah, tidak perlu ngulang, tidak perlu mengqadha selepas Ramadan, tapi secara pahala dia tidak mendapatkan apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum
pada hari ketika kalian berpuasa, fala yarfuth. Yarfuth ini rafath itu adalah pembicaraan tentang masalah ranjang. Ya, jangan dibayangkan itu hanya dengan lawan jenis yang bukan suami istri begitu ya. Dengan suami istri pun kalau bisa jangan bahas urusan ranjang ketika siang Ramadan gitu. Jadi yang mengarah ke sana, pembicaranya hati-hati, jangan sampai membahas masalah yang seperti itu. Fala yarfuth wala yaskhab, dan janganlah kalian berkata-kata kotor, mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Fa in syabau ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'um shaimun. Kalau dia diajak berkelahi, ditantang sama seorang, maka dia mengatakan aku adalah orang yang berpuasa. Ya, kalau dulu kadang-kadang tantangan itu di dunia nyata saja. Kalau sekarang kadang tantangan itu di dunia maya juga. Makanya hati-hati yang punya akun-akun media sosial, ya jangan dilayani orang-orang yang ingin berbuat keburukan ya. Taib, dalam hadis yang lain disebutkan man lam yadda qaula zur. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan azur, perkataan dusta, wal amala bihi, dan dia melakukannya, itu ucapan-ucapan bohong tidak sesuai dengan realita, atau perbuatan yang kesana ya, perbuatan yang tidak sesuai dengan realitanya, wal jahla, perbuatan jahil, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka ketahuilah Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum dalam puasanya. Jadi kembali lagi penekanannya adalah pada kualitas puasa. Kalau secara fikih insya Allah kita sudah paham puasa menahan diri dari makan, minum dan jima, tapi lebih menekankan pada kualitas puasa kita. Dan orang yang bersabar ya dalam puasanya itu kan butuh kesabaran ya. Ketika ada orang yang mencela, pinginnya membalas begitu, apalagi dia celaannya nggak logis misalnya. Ini kan butuh kesabaran tersendiri. Kesabaran dalam puasa ini yang diganjar dengan pahala 700 kali lipat bahkan lebih tadi, itu dalam meninggalkan perusak pahala puasa, itu bisa didapatkan pula oleh orang yang makan tapi dia bersyukur. Jadi kan yang kita bahas itu kan puasa, sabar ya, nggak boleh marah, nggak boleh dusta, nggak boleh ngelayani orang ngajak bertengkar. Ini kan butuh kesabaran ekstra. Butuh kesabaran ekstra. Nah, pahala itu ketika dia melakukan itu dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, lebih dari 700 kali lipat. Ternyata ikhwati billah, orang yang makan nggak puasa itu bisa mendapatkan pahala yang besar seperti orang yang berpuasa yang sabar. Kalau dia makannya bersyukur. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, hadis Ibnu Majah, at-taimu syakir lahu ajri shaimis sabir. Orang yang makan dan bersyukur itu mendapatkan pahala orang yang puasa dan bersabar. Kayak tadi itu sabarnya. Jadi kita nggak perlu lapar, ketika makan pun kita ini bersyukur, maka kita mendapatkan pahala yang seperti orang puasa sabar. Bisa dipahami ya? Maka di antara syariat ketika kita berbuka, ini kan kita lagi makan ini. Kita disyaratkan untuk berdoa ketika berbuka. Doanya gimana? Dhahabat dhama'u wa batallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Harapannya ketika kita sudah puasa mendapatkan pahala, makan pun berpahala yang tidak kalah. Jadi 2 kali lipat. Ini secara hubungan antara makan dengan puasa begitu. Dan doa ini Masya Allah ya, kita berharap bahwa ketika kita sudah berbuka, pahala kita itu sabat. Wa thabatal ajru, yaitu tetap pahala kita tidak berkurang dengan berbagai pengurang-pengurang pahala puasa. Taib. Itu penjelasan di poin yang kedua ya, tentang pelipat gandaan pahala puasa yang sangat besar. Sekarang pelajaran yang ketiga. Puasa adalah bersabar dalam meninggalkan keinginan syahwat. Puasa adalah bersabar dalam meninggalkan keinginan syahwat. Puasa adalah bersabar dalam meninggalkan keinginan syahwat. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku. Dan syahwat itu secara umum terbagi 2 ya. Syahwat terbagi 2, ada syahwat
kemaluan dan syahwat di atasnya kemaluan, itu di perut. Syahwat berupa makanan dan syahwat berupa kemaluan. Secara umum begitu. Kita disebutkan yada'u syahwatahu, ini berarti urusan kemaluan, dan ta'amahu, dan makannya urusan perutnya, min ajli, karena aku. Neraka diliputi dengan perkara yang sesuai dengan syahwat manusia. Adapun surga ini diliputi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syahwat manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih. Neraka diliputi dengan syahwat yang menyenangkan, wa hujibatil jannatu bil makarih, sedangkan surga diliputi dengan perkara yang secara umum dibenci oleh jiwa. Enaknya makan malah disuruh puasa, enaknya tidur maka diminta untuk bangun, dan semisalnya. Jadi melawan keinginan syahwat itu sifat-sifat amalan surga. Puasa ini identik dengan menahan diri dari syahwat kemaluan dan makan. Penekanannya di situ kalau kita lihat dalam sisi ini ya. Maka puasa ini akan menjadi perisai dari neraka. Karena tadi neraka itu rata-rata ya suka atau disukai dengan syahwat. Nah, syahwat itu ada dua tadi, makan dan juga kemaluan. Nah, puasa itu menahan diri. Menahan diri dari jangan sampai berlebih-lebihan di dalam masalah makan dan syahwat. Karena kalau kita lihat sebenarnya makan itu boleh pada asalnya. Berhubungan suami istri itu boleh bagi yang sudah menikah pada asalnya. Tapi ketika Ramadan ditahan tidak berlebih-lebihan. Jadi menahan seperti ini akan menjadikan seorang mendapatkan perisai yang bisa melindunginya dari neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi yang lainnya, innamas siyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang akan bisa digunakan pelakunya atau hamba tersebut yang melindunginya dari neraka. Huwali wa ana ajzibihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi sifat puasa itu melatih seorang untuk meninggalkan dua syahwat, yaitu syahwat makan dan kemaluan. Karena ketika seorang itu bisa mengendalikannya, dia bisa menyalurkan dengan cara yang halal, dia bisa makan dengan porsi yang tepat, maka menjadi manusia yang baik. Karena berlebihan dalam hal yang dibolehkan juga kurang tepat ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Makannya halal, makanannya boleh, tapi ketika berlebihan menjadi kurang baik. Taib, kemudian yang keempat ya. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita keluarkan, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis, lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan untuknya, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Kebahagiaan ketika berbuka, yaitu berbuka puasa, ini kebahagiaan yang alami, yang natural. Ketika seorang itu ditahan dari merasakan sesuatu, mendapatkan sesuatu, kemudian diberikan sesuatu yang asal ditahan itu, maka ini adalah kebahagiaan. Sampai-sampai disebutkan bahwa yang merasakan nikmatnya makanan berbuka hanyalah orang yang berpuasa. Jadi kalau orang itu sudah mulai bosan makan malam misalnya, maka dia harus berpuasa. Nanti makan malam itu menjadi istimewa, bukan yang biasa lagi. Sama misalnya ketika ada seorang pemuda yang dia itu ingin menikah misalnya, ditahan, dia sulit mendapatkan jodoh dan semisalnya, kemudian dia mendapatkan pernikahan itu, maka itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena tertahan. Penahanan ini, menahan ini, kalau dia terlalu lama akan menjadikan masalah tersendiri. Kalau terlalu singkat, maka penahanan itu tidak berfungsi. Tidak terlalu berfungsi untuk mendatangkan kebahagiaan. Maka puasa dijadikan di momentum atau durasi waktu yang cukup. Manusia tidak mudharat dan cukup untuk mendatangkan kebahagiaan untuk dia. Jadi misalnya begini, orang itu antara
jam 7 makan misalnya, kemudian ditahan sampai jam 9 makan lagi. Itu kan kurang kerasa, kurang lapar gitu. Karena penahanannya durasinya tidak pas. Atau dia jam 7 makan, baru dapat makan jam 7 malam. Terlalu lama. Bisa madharat, bisa menimbulkan penyakit. Nah, puasa ini, terutama puasanya kaum muslimin, umat Islam, ini puasa yang pas. Ketika dilakukan dalam porsi yang pas, dia sahur dan berbuka di awal waktu, maka sahur di akhir waktu dan berbuka di awal waktu, maka ini adalah kebaikan bagi dia. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan. Ya. Puasa itu enggak mendatangkan mudarat untuk dia insyaallah. Ma'ajjalul fitra. Selama dia menyegerakan berbuka. Jadi justru itu yang pas. Jangan sampai terfikir begini. Semakin lapar, semakin lama makannya, semakin besar pahalanya. Tidak. Itu mudarat. Jadi yang benar, sahurnya diakhirkan dan bukanya diawalkan. Jangan berpikir, wah kalau nggak sahur makin lapar, makin besar pahalanya. Tidak ada dalilnya. Justru yang ada dalilnya itu justru sahur gitu. Ya sebenarnya sahur yang normal ya, nggak terlalu berlebihan ya. Jadi jangan berpikir, wah kalau aku bukanya isya, makin panjang dong laparnya, makin besar pahalanya. Tidak ada dalilnya. Justru yang ada dalilnya adalah ajalul fitr. Segera berbuka. Kenapa? Karena Islam tidak ingin memudaratkan para pemeluknya. Jadi Allah tidak ingin berikan mudarat untuk kita semuanya. Sehingga kembali lagi bahwa kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan secara alami, sesuatu yang asalnya ditahan, kemudian diberikan menjadi satu kebahagiaan tersendiri. Dari sini kita bisa mengambil satu ibrah ya, yang lain bahwa terlambatnya nikmat hendaknya kita isi dengan kesabaran. Karena bisa jadi Allah ingin berikan kebahagiaan untuk kita di sisi yang lainnya. Jadi misalnya orang itu sudah butuh duit, utang udah mulai melilit ya, itu baru dapat uang gitu ya. Itu nikmat gitu. Daripada rezeki lancar kan kadang-kadang biasa-biasa saja. Jadi kadang-kadang ditahan itu menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus sabar. Yang pertama, dan yang kedua, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah akan berikan di waktu yang tepat nantinya. Jadi misalnya kita mengharapkan sesuatu, oh ternyata kita nggak bisa itu mendapatkan. Maka ini bentuk penahanan. Dan menahan ini kadang-kadang menjadi sebuah kenikmatan tersendiri. Kembali dalam konteks kita, kebahagiaan pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka. Dan itu sifatnya alami. Yang merasakan nikmatnya makanan berbuka hanyalah mereka yang berpuasa. Mohon maaf ya, orang-orang yang tidak menjaga diri ya, waliyadzubillah, yang dia campur laki perempuan, bahkan mungkin sudah kontak dengan perempuan bertahun-tahun lamanya, itu berbeda banget. Berbeda sekali dengan orang yang tidak pernah dekat dengan wanita. Malam pertama bagi dia mungkin biasa. Karena udah sering ketemu. Beda dengan orang yang tidak pernah kenal wanita. Malam pertama menjadi sangat istimewa. Jadi kembali lagi bahwa salah satu hikmah puasa adalah ketika ditahan dan diberikan, maka itu menjadi sebuah kenikmatan. Bahkan bisa jadi malam pertama bagi dia adalah sebuah kebosanan. Karena sudah pernah dilewati, waliyadzubillah. Tayyib, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebahagiaan yang didapatkan bagi orang yang berpuasa adalah ketika bertemu dengan Rabb-nya. Ketika bertemu dengan Allah dia berbahagia. Kenapa bahagia? Karena ternyata pahala puasanya diganjar, dibalas oleh Allah dengan pahala yang sangat banyak sekali. Nanti kan kita akan menerima kitab catatan amalan kita. Ya, kita mohon kepada Allah semoga kita terima dengan tangan kanan dan isinya semuanya kebaikan. Ketika seorang mendapatkan kitab itu, kemudian dia lihat pahala puasa, subhanallah, puasa tahun 2023 pahalanya luar biasa besar sekali. Maka dia pun berbahagia. Dan kebahagiaan ini mengalahkan kebahagiaan yang pertama. Karena tadi itu alami, semua bisa merasakan. Tapi ini kebahagiaan yang luar biasa. Ini hasil jeripayah selama ini dilakukan ketika di dunia. Dia menjadi bahagia. Kenapa? Karena melihat ternyata balasan yang Allah berikan itu sangat istimewa. Jadi tidak jauh dari ekspektasi yang sudah dia bayangkan ketika di dunia. Taib. Kemudian yang terakhir ikhwati fillah, atau sebelum yang terakhir ya, kita coba murajaah dulu tentang 4 faidah yang bisa kita keluarkan dari hadis keutamaan puasa. Apa tadi pelajaran yang pertama? Setiap amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan. Taib. Yang kedua,
besarnya pelipat gandaan pahala puasa. Yang ketiga, puasa adalah bersabar dari meninggalkan keinginan syahwat. Yang keempat, orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Taib, sekarang yang terakhir, yang kelima, harumnya aroma mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat. Harumnya aroma mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat. Harumnya aroma mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat. Disebutkan di akhir hadis tadi, hadis dari Abu Hurairah tentang keutamaan puasa, disebutkan di sana wala khulufu fihi adyabu indallahi min rihil miski, dan aroma mulut orang yang berpuasa pada hari kiamat adyabu indallah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil miski, daripada minyak kasturi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum nanti pada hari kiamat, bukan di dunia. Kalau dunia itu ya zahirnya tidak sedap gitu kan aromanya. Tapi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bau yang sangat harum. Kenapa? Karena 2 alasan. Nah, ini yang perlu kita ungkap di sini. Alasan yang pertama, karena ibadah puasa ini merupakan ibadah rahasia antara hamba dengan Rabb-nya, maka karena ditutupi ketika di dunia, Allah tampakkan pada hari kiamat. Di antara bentuk menampakkannya adalah menjadikan mulutnya harum. Jadi dia nggak perlu cerita, ini saya rajin puasa tuh ketika di dunia. Nggak perlu begitu. Ketika mulutnya ini harum, maka ini pasti ahli puasa. Sebagaimana dulu dia menutup rapat-rapat ibadah puasanya, dijaga sedemikian rupa, yang tidak hampir-hampir nggak ada orang yang tahu, maka sekarang Allah buka. Dan di antara bentuk menampakkan itu adalah menjadikan bau mulutnya menjadi harum. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa menjadi lebih harum, seorang hamba yang beribadah untuk mencari keridhaan Allah, yang ibadah itu meninggalkan bekas yang kurang baik pada fisiknya, maka Allah akan menjadikan hal tersebut baik ketika di akhirat. Jadi ketika seorang itu beribadah dan efek ibadah itu menjadikan fisiknya nggak bagus gitu, secara zahir ya, maka nanti pada hari kiamat dia akan yang tidak bagus tadi secara fisik di dunia akan Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Contohnya misalnya lukanya orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid itu darahnya itu kan secara zahir ya kelihatan gimana begitu kan ya, darah kemudian terpotong misalnya, terbunuh bahkan. Itu ketika di dunia. Bahkan bau darah itu kan amis begitu kan secara fisiknya, zahirnya. Maka nanti pada hari kiamat darahnya itu mengeluarkan bau yang sangat harum pada hari kiamat, karena ini dulu melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah ganti yang lebih baik ya ketika itu memunculkan sesuatu yang secara fisik tidak baik. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ma min majruhin yujrahu fi sabilillahi wallahu a'lamu biman yujrahu fi sabilihi. Tidaklah ada seorang yang terluka yang itu lukanya didapatkan karena berperang jalan Allah, wallahu a'lamu biman yujrahu fi sabilihi, dan Allah lebih tahu siapa yang benar-benar mendapatkan luka di jalan Allah. Artinya jangan sampai jihadnya itu salah jalan. Illa jaa yaumal qiyamati, kecuali orang ini yang mati syahid ini datang pada hari kiamat, wa jurhuhu kahaiati yauma jurhin, darahnya itu mengalir seperti hari dia kena luka itu, dia mengeluarkan darah itu, launu dam warihu rihu miskin, warnanya warna darah segar tapi baunya itu bau minyak kasturi. Ini sebagai dalil bahwa amalan ibadah yang mendatangkan efek buruk itu nanti pada hari kiamat akan diganti dengan yang lebih baik. Demikian pula puasa ya, karena salah satu efek tidak makan itu kan aroma mulut menjadi tidak sedap. Tapi ini kan ketaatan kepada Allah, maka pada hari kiamat insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik. Itu alasan kenapa aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, karena dia melakukan ketaatan dan mendapatkan efek yang kurang baik begitu.
Tapi ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.